Ya, dalam video yang ketiga, pembelajaran ketiga, kita akan masuk pada topik bermasyarakat. Ya, jadi yang pertama kita bicara tentang persahabatan, yang kedua kita bicara tentang berpacaran, sementara yang ketiga di halaman 123 buku paket Anda, di situ ada tema bermasyarakat. Semuanya berkaitan dengan bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai makhluk sosial, orang percaya hidup atau kita hidup ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk artinya masyarakat yang memang memiliki banyak perbedaan. Kita akan temukan banyak sekali perbedaan dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Kita akan temukan itu. Namun, yang perlu kita ingat, perbedaan itu jangan sampai menjadi alasan untuk tidak tinggal bersama atau hidup dalam satu lingkungan. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah-pecah. Kita bersyukur ada di Indonesia, ya, negara yang sangat majemuk, tapi punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu. Itu yang kita syukuri, gitu ya. Karena memang jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Apalagi jadi kehilangan identitas. Kalau kita bicara soal identitas orang Kristen kan, kasihlah Tuhan Allahmu secara vertikal ke atas dengan segenap hati, jiwamu, akal budimu. Dan yang kedua, hukum yang utama itu adalah kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Siapa sama manusia kita? Tidak menunjuk kepada sesama orang Kristen saja, tapi bicara tentang semua manusia. Artinya sekalipun berbeda ras, golongan, pangkat, dan lain sebagainya, budaya, tapi kita harus mengasihi karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Itulah bagian dari kehidupan bermasyarakat. Semua orang akan mengalami hidup bersama orang lain. Jadi nggak ada yang ingin hidup sendiri, gitu ya. Kalau mau hidup sendiri tinggal di hutan, tapi nggak ada yang mau hidup sendiri di hutan, gitu ya. Tarzan aja turun ke kota kalau kita nonton filmnya, karena tidak mau hidup sendiri, gitu ya. Dia butuh orang lain. Kita masuk sosial butuh orang lain. Sehingga tidak ada sekali lagi orang yang ingin mengalami hidup sendiri. Semua ingin mengalami hidup bersama orang lain, walaupun berbeda, gitu ya. Nah, sehingga dalam kehidupan kebersamaan ini yang harus kita jaga sebagai orang percaya, kita bisa hidup bersama, berbau dengan orang lain. Yang penting bagaimana kita menjaga agar supaya jangan sampai kita kehilangan identitas. Dalam kehidupan bersama itulah kita menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Identitas orang percaya dalam hidup bermasyarakat akan tampak dalam caranya bersilaturahmi, dalam caranya menjalin relasi, memperhatikan orang lain di sekitarnya, menunjukkan prioritas hidup. Jadi pada saat kita hidup bermasyarakat, di saat itulah kita menunjukkan siapakah diri kita, identitas kita yang kita sudah pelajari di bab-bab sebelumnya. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita menunjukkan identitas itu dalam cara kita bersilaturahmi, bertemu dengan orang lain, memberikan senyum, menyapa, dengan kata-kata, dengan kalimat yang memberkati, bukan cemoohan, bukan intimidasi, warna iri hati, dan lain sebagainya. Kita harus tunjukkan bahwa orang Kristen itu punya kasih yang dapat kita perlihatkan lewat bagaimana kita bersilaturahmi, menjalin relasi, memperhatikan orang lain di sekitarnya. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu, kita membantu sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan dalam diri kita, kita bantu. Makanya di masa-masa sulit seperti ini, misalnya banyak sekali kita lihat orang-orang percaya, gereja turun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketika gereja berlebih untuk membantu, bukan karena apa-apa, tapi karena itu bagian dari bagaimana menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus untuk bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga kalau kita baca Alkitab menggambarkan bahwa situasi yang akan dialami orang percaya di tengah-tengah dunia ini
bahkan dapat mengancam kehidupan orang percaya itu sendiri. Kalau kita lihat juga dalam Alkitab, memang ketika kehidupan kita dalam bermasyarakat ada ancaman sana sini dan seterusnya, memang sudah digambarkan oleh Alkitab. Tapi di tengah-tengah ancaman itu pun kita jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai murid Kristus. Misalnya di Matius pasal 10 ayat 16, di situ dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius pasal 10 ayat 16. Hidup orang percaya akan menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Akan tetapi yang paling penting, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bukan berapa besar tantangan yang dihadapi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Menyikapinya tentunya dengan firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jangan sampai kita kehilangan identitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan tugas yang ketiga di halaman 123. Di situ sampai 124. Di situ ada kegiatan penelitian Alkitab dengan metode problem based learning. Di situ ada petunjuk-petunjuknya, mengorientasikan membaca kitab 2 Samuel pasal 13. Jadi Anda baca kitab 2 Samuel pasal 13, kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, temukan tokoh utama dalam bacaan, peristiwa apa yang terjadi dalam 2 Samuel pasal 13, membimbing penyelidikan mandiri, ada petunjuk-petunjuknya di bagian 3.4 gitu ya. Anda kerjakan dalam waktu 15 menit. Nanti setelah Anda kerjakan, semua tugas-tugas ini akan dikumpulkan, dikirim lewat grup WA, bisa dijapri langsung ke WA Bapak, supaya tidak mengganggu aktivitas belajar guru-guru yang lain pada saat belajar nantinya. Tapi Bapak tunggu 3 tugas tadi, mengerjakan di buku paket langsung. Jadi kerjakan di buku paket, Anda kerjakan langsung di buku paket. Kalau tidak ada buku paket, langsung di buku catatan gitu ya. Kalau tidak ada buku catatan, di kertas ulangan, nanti selesai mengerjakan Anda foto, kemudian kirim ke Bapak. Nanti Bapak akan periksa, kemudian memberikan nilai untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu tugas hari ini yang harus dikumpul hari ini. Apakah kalian kumpul malam atau sore nanti? Tapi harus hari ini. Nanti ada tugas, boleh bilang tugas penutup, untuk nanti dikumpulkan bisa minggu depan sebelum pertemuan kita berikutnya. Itu silakan Anda membuat tugas yang ada di halaman 124. Jadi halaman 124 bagian B. Jadi bagian B, halaman 124 bagian B. Di situ sebuah refleksi atas proses pembelajaran yang kita lalui hari ini. Jadi demikian video yang ketiga. Silakan Anda mengerjakan tugas, dan sambil Anda mengerjakan tugas, untuk mengakhiri penjelasan Bapak pada materi-materi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat bagi kami. Kami sudah belajar bagaimana kami hidup dalam kehidupan bersama dengan orang lain, dan bagaimana kami menjaga supaya kami tidak kehilangan identitas. Berkati kami yang sudah mempelajari materi ini dengan baik, kiranya dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, orang beriman. Tolong kami, jaga dan lindungilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dengan anak-anak kami pada pelajaran-pelajaran selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai kita ketemu di proses pembelajaran dalam kelas ketika waktu, situasi, kondisi sudah mengizinkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pasti Anda bisa, karena Anda punya kekuatan, kemampuan, anugerah yang Tuhan berikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.